You'll never beat us, ever! Halo para herbivora, kembali lagi dengan saya Dawok Anti Chaos. Di sini saya akan merangkum film The Windsor The Barley yang berlatar belakang sebuah perselisihan kemerdekaan di negara Irlandia, yang dibintangi oleh jagoan saya di film Peaky Blinders, yaitu Cillian Murphy. Ini dia rereng hostnya. Penasarin? Langsung saja tanpa berlong-long tempo, buah naga kamu nanya, inilah dia filmnya. Film ini diawali dengan segerombolan makhluk berukuran remaja yang sedang bermain kasti atau apalah itu, entahlah, cuma Mang Rahul yang tahu. Di dalam segerombolan tersebut terdapat dua bersaudara kakak dan adik yang bernama Michelle O'Connell dan Damien. Setelah selesai main, mereka semua pun pulang. Tak berlangsung lama, mendadak mereka pun didatangi sekelompok tentara Inggris bersenjata lengkap dengan tujuan menegur dan ingin mencatat biodata keempat remaja yang kebetulan ada di sana. Dan yang apesnya lagi, baru saja film ini dimulai sudah menewaskannya si Michelle, adiknya Damien, cuma gara-gara menyebutkan namanya dengan nada bicara khas Ireland, yang mungkin tentara Inggris baper dan sampai membunuhnya. Alasannya tentara tersebut menegur dan sampai membunuh ialah cuma karena masalah melanggar perbatasan orang Ireland dari perjanjian sebelumnya dengan orang Inggris. Pele sih kata saya mah, cuma main begituan gak sampai adanya tindak-tindakan yang tidak-tidak. Tapi lah namanya juga orang. Dan emang pada tahun 1920-an mah lagi usum-usumnya krisis dan gak stabilnya moral kemanusiaan. Tell you lads, it's the last straw. Like we all were talking about, Teddy. Mihal was a real Irishman, Damien. Damien yang sedang kesal melihat adiknya terbunuh oleh tentara Inggris pun langsung pergi ke stasiun dan mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan pasukan gerilyawan, untuk bertujuan yaitu melawan Inggris bersama kakaknya tersebut yang bernama Teddy. Dan inilah dia pematuknya. Pada saat Damien di stasiun, Damien berpapasan dengan tentara Inggris yang sama-sama berniat ingin menaiki kereta. Namun para tentara ini dibantah dan dilarang keras oleh masinis kereta dan para pekerja di stasiun atas nama perserikatan yang berbunyi tidak diperbolehkannya seorang prajurit luar menaiki kereta api di stasiun ini, kata si masinis tersebut, yang berujung kekerasan. I'm not moving the carriage. Get back on the train! On you. That my union has instructed me not to carry I don't on. give a fuck about your union. Not to- Someone's to drive the train. You fuck off! You drive the train. Stay back, lad. Get back, lad. Fucking bastard! Right? Grab it here. Tak lama setelah mendaftar dan mengucapkan perjanjian, besok harinya Damien langsung diajak latihan di sebuah ladang yang luas dengan prajurit lainnya. Look, listen and learn. I mean, all I need is the size of a packet of fags. Oh, that size, huh? You wrecked your fag box! Selesainya latihan, para pasukan gerilyawan ini didatangi Sinead dengan membawa sebungkus carcok untuk Steady Boy Thanks very much, Ned. dan peta gedung terperinci kota Barak dari Pinbar. Tak lupa saat beranjak pulang, Sinead pun memberikan medali peninggalan Michelle kepada Damien, yaitu pacarnya Sinead. I know that he really looked up to you, so I'd like you to have it. Singkat cerita, malam pun poek. Para pasukan gerilyawan merampas semua senjata di rumah pembelot orang Irlandia yang berpihak kepada Inggris. Begitupun keesokan harinya, para pasukan gerilyawan ini menghadang dan membantai 4 prajurit Inggris sekaligus di sebuah tempat biliar, yang berujung pasukan gerilyawan ini dicari oleh pasukan Inggris tersebut dengan dimasukkannya pasukan gerilyawan ini ke dalam sel.
Setelah semua di dalam sel, Steady ini langsung diospek oleh sipir penjara yang ada di sana. It's a pleasure to meet you in the flesh. Selain diospek dan terus-menerus diberi pertanyaan, Teddy ini mendapat siksaan, yaitu dicabut satu persatu kuku tangannya. Akibat si Teddy ini terus bungkam, tak mau memberitahu tempat ia bersembunyi dan menyembunyikan senjata para gerilyawan. Selain kakaknya yaitu Teddy, begitupun adiknya Damian juga ikut-ikutan di ospek atau apalah istilahnya. Damian dengan keberaniannya dia berbicara atas nama negaranya dengan prajurit Inggris yang intip dari perkataannya, yaitu biarkan Irlandia menjadi negara yang independen atau negara yang merdeka. Begitulah katanya, sampai prajurit Inggris itu kesal dan hampir membunuh si Damian, yang untungnya diselamatkan oleh sutradara. Saat In the last election, Just sent by my government. mandate for an Irish Republic completely separate from Great Britain. Government which suppresses our parliament, which get on my country. In the temple. lanjut lagi kalau cerita, pada saat Damian sedang berbincang dengan si masinis kereta yang dipukuli di awal film tadi, mereka didatangi oleh si Johnny sipir penjara yang tiba-tiba ingin membebaskan mereka semua dalam kurung pasukan gerilyawan. Si John ini beralasan, "Mengapa saya membebaskan kalian, yaitu karena ayahnya tinggal di Donegal, daerah Irlandia." Dan si John tak ingin melihat para pasukan gerilyawan ini mati dalam sel. My name's Johnny Gogan, but that's from Donegal for my conscience. Singkat setelah keluar dari sel dan pulang ke rumahnya masing-masing, luka Teddy pun langsung diobati oleh betadine dan amoxicillin. Setelah semuanya bertemu dengan para keluarganya masing-masing, Damian diberitahu oleh pacarnya, Sinead, bahwa yang ngasih tahu alias Cepu pas mereka dicari oleh prajurit Inggris karena membunuh 4 prajurit tadi, itu ialah Chris dan Sir John Hamilton. Dan si Milton ini memberitahu kepada prajurit Inggris karena si John Hamilton ini adalah pembelot. I feel duty bound to inform you, shop hands and corner boys wasn't thick, I imagine. Well, you better start getting used to the idea. Setelah mendengar itu, para pasukan gerilyawan langsung bergegas menuju ke kediaman mereka berdua, yaitu Sir John Hamilton dan si Chris. Setelah mereka berdua ditemukan, mereka diajak ke atas bukit ke rumahnya Craig dan si Danny yang alasannya untuk makan malam namun untuk ditembak mati. Sebelum mereka ditembak mati, ada seorang gadis yang menaiki kuda memberitahu bahwa teman mereka itu sudah disiksa dan meninggal. Sampai akhirnya Damian pun dengan kesalnya menembak mati mereka berdua. I studied anatomy for 5 years, man. I gotta shoot this man in the head. Your letters. Come on. Wrong! Yes! Emma! Jump down. Tell Teddy I'm sorry. Singkat cerita, di dalam gelapnya kabut terlihat pasukan gerilyawan yang sangat bersemangat, sudah bersiap untuk perang dengan rencana yang sudah matang dan senjata yang sudah masing-masing mereka kokang, juga posisi teratur siap siaga menghadang. Setelah lama pasukan gerilyawan menunggu, akhirnya pasukan Inggris pun datang dengan umpan motor yang menghalangi jalan. Perang pun berlangsung dengan sangat pebeledagan.
Dengan rencana yang matang, tentu saja pasukan gerilyawan tak perlu lama untuk menyapu bersih prajurit Inggris. Namun sangat disayangkan, satu dari pasukan yang bernama Gogan harus gugur di perang tersebut. Into your section. Rough business, boys. Filthy job. They bring their savagery over here. Setelah mereka berperang, mereka pun beranjak pulang yang berniat mau ngasih kabar baik, malah melihat pemandangan yang tak enak dilihat. Damian pun melihatnya sangat shock dan ambek kapegung, yaitu melihat keluarganya Sinead, pacarnya Damian, yang sedang disiksa berikut rumahnya yang dibakar oleh tentara Inggris yang biadab. Tak lama sesudah penyiksaan berakhir, ada seorang bocah membawa sepeda ontel yang bernama Thomas dengan pesan yang dibawanya yang menerangkan bahwa perjanjian perdamaian antara Inggris dan Irish sudah tercapai dan akan segera ganti nama menjadi Irish Free State yang artinya wilayah merdeka Irlandia. Semua pasukan gerilyawan pun bersorak bahagia, termasuk yang tadinya bersedih karena dianiaya juga langsung senang mendengar kabar tersebut. Namun yang mengagetkannya, Irlandia masih tetap harus mengambil sumpah setia atas dasar aturan kerajaan Inggris. Kabar yang sungguh mengecewakan, yang tak diharapkan dan di luar nalar bagi gerilyawan, harus tetap tunduk atas kerajaan Inggris yang tak pernah peduli atas posisi mereka. Pada akhirnya harus ada perselisihan di antara gerilyawan. Teddy memilih jalannya untuk menghindari konflik dan memilih berdamai dengan kerajaan Inggris dan menjadi budak Inggris dengan mengikuti National Army Free State yang tentunya terlihat di keesokan harinya, yang seharusnya Teddy memimpin pasukan gerilyawan malah dengan bangga jadi budak pengawal saat tentara Inggris mau pulang ke negaranya. Have summoned an emergency meeting. 7 out of 10. Teddy, he's wearing the bloody Free State uniform. Bastards, a lot of you. Here the black and tans bring in the green and tans. Sementara Kongo, Damian, dan sebagian lainnya menolak berdamai dengan Inggris. Seperti biasa, mereka malah tetap optimis dalam pendirian. Mereka melatih para tentara muda yang mungkin memikirkan dirinya sendiri saja belum bisa. Behind again, you dozy bollocks, now move forward. Dozy face makes a great target. Keesokan harinya saat mereka sibuk mendistribusikan propaganda, lalu Sinead datang dengan menyampaikan telegram ke Asa, teman mereka yang bernama Finbar yang berada di Dublin yang sedang mengikuti kongres pasukan Republik dengan para panglima besarnya. Mereka semua telah diserbu oleh pasukan nasional dan Finbar dalam telegramnya memerintahkan serangan balasan sebisanya terhadap elemen Prasted di wilayahnya. Our comrades are up there. The more my men's lives are in danger. Sekarang bukan lagi perang melawan Inggris, melainkan perang Irlandia melawan bangsa mereka sendiri. Teddy pun muak akan hal ini dan mengatakan satu nyawa harus dibalas dengan nyawa juga, dan perang saudara pun dimulai. We have no weapons here. What's going on down here, sir? Dante ini tertembak dan mati duluan sampai akhirnya Damian harus rela tertangkap dan dihukum mati oleh kakaknya sendiri. Sebelum Damian ditembak, tadi kakaknya pun mengajak Damian biar terlepas dari hukumannya asal dengan syarat memberitahu gudang senjata curian para gerilyawan, yang tentu saja Damian menolak dengan tidak mengatakannya apa-apa. Keesokan paginya pada saat mau dihukum mati, Damian dimintai Teddy untuk membuka suara di mana tempat gudang senjata curian tersebut dengan sangat memohon. Sementara Damian yang sudah kokoh dan siap mati pun tetap diam dan tak bersuara sedikit pun sampai akhirnya Damian ditembak pas di kepala yang dikomandokan oleh kakaknya yang laknat tersebut. Setelah menembak adiknya, Teddy pun menemui Sinead untuk memberi surat terakhir dari sang kekasihnya, yaitu Damian, dengan ekspresi akhir yang sangat menggerilyakan.
Pesan yang bisa kita ambil dari film ini ialah jangan pernah mau hidup atas kehendak orang lain dan jadilah orang yang senantiasa mampu berdiri di atas kaki sendiri. Saya Dawok Anti Chaos, pamit undur diri dan salam olahraga 5 jari.